Kah? Wa innama yusyari'ani, dan hanya saja disyariatkan akan keduanya azan dan iqamah lil maktubati, bagi salat yang maktubah, bagi salat yang diwajibkan, dunan nafilati, kutiadaan salat yang sunnah, kutiadaan salat yang sunnah. Jadi mengenai tentang masalah azan dan iqamah, maka hukum melakukan azan dan iqamah keduanya itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, dikarenakan muwadzabah selalu para ulama salaf dan ulama khalaf, itulah ulama terdahulu dan ulama terkemudian, yaitu melakukan azan, sehingga hukumnya sunnah yang dikuatkan. Tapi ada pendapat para ulama yang mengatakan hukum melakukan azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena bahagian daripada syiar Islam di azan dan iqamah merupakan tanda ataupun syiar Islam. Maka menurut pendapat yang mengatakan hukum melakukan azan dan iqamah merupakan kewajiban yang kewajibannya adalah kifai, kewajibannya adalah kewajiban yang kifayah, maka seandainya sepakat oleh ahli balad, sepakat oleh orang yang berada dalam satu balad meninggalkan azan dan iqamah, keduanya tidak melakukan azan dan iqamah, intinya sepakat oleh ahli dalam balad tersebut, orang-orang yang berada dalam balad tersebut meninggalkan azan dan iqamah, maka menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah, qutilu, diperangi, wajib perang ya. Tapi kalau kita berpendapat berpegang pada pendapat yang pertama, baik dapat taksir langsung. Wa innama yushra'ani, hanya saja disyariatkan akan azan dan iqamah bagi salat maktubah. Jadi disyariatkan, diperintahkan melakukan azan dan iqamah bagi salat 5 waktu. Bagi salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, karena kenapa? Karena faedah ataupun hikmah salah satunya daripada disyariatkan azan dan iqamah adalah untuk memberitahu dengan masuk waktu. Azan untuk memberitahu masuk waktu. Kalau iqamah untuk bersiap-siap ataupun memberitahu para hadirin, orang yang sudah berada di tempat dalam masjid ataupun musalla untuk melakukan salat. Jadi faedah daripada azan memberitahu dengan masuk waktu, untuk bersiap-siap untuk hadir. Makanya disyariatkan azan dan iqamah untuk salat yang diwajibkan, untuk salat yang diwajibkan. Kutiadaan salat sunnah, maka pada salat yang sunnah tidak disyariatkan azan. Pada salat yang sunnah tidak disyariatkan azan. Okay? Jadi salat maktubah ay minal khamsi, daripada 5. Jadi apakah kita berpegang pada pendapat yang mengatakan hukum azan dan iqamah sunnah muakkad ataupun wajib? Maka disyariatkan azan hanya pada salat yang maktubah, salat yang diwajibkan. Wa awwalu, dalam kalubi, wa awwalu zuhuri masyru'atihima fis sanatil ula minal hijrah fil madinati syarifah. Dan bermula awal-awal nampak disyariatkan keduanya azan dan iqamah fis sanatil ula, pada tahun yang pertama daripada hijrah di Madinah yang mulia. Jadi awal nampaknya ataupun awal munculnya disyariatkan azan dan iqamah itulah pada tahun yang kedua daripada hijrah. Pada tahun yang kedua daripada hijrah. Pada tahun yang pertama. Pada tahun yang pertama daripada hijrah. Maka
tidak ternafilah barang yang dikatakan orang. Anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, azana itu muazan malaikat Jibril. Wa aqama, dan mendirikan salat di Baitul Maqdis. Karena salatnya Nabi dengan siman yang sabit pada nyaman. Oh ya. Maka tidak ternafilah barang yang dikatakan orang bahawa sungguh malaikat Jibril itu muazan yang malaikat Jibril. Wa aqama, dan mendirikan salat di Baitul Maqdis. Wa aqama, iqamah. Oh ya, azan dan iqamah. Sesungguhnya malaikat Jibril itu melakukan azan yang malaikat Jibril dan iqamah yang malaikat Jibril di Baitul Maqdis bagi salatnya Nabi dengan siman fihi, padanya Baitul Maqdis. Lailatul Isra, pada malam Isra nyonya kan? Jadi intinya awal muncul ataupun awal nampak disyariatkan azan, awal nampak disyariatkan azan pada tahun yang pertama daripada hijrah. Maka ada pendapat para ulama yang mengatakan malaikat Jibril pernah mengazan dan mengiqamah di Baitul Maqdis untuk salat Nabi di malam Isra, maka tidak ternafi. Kenapa? Itu bukan awal muncul. Itu punya awal yang nampak, yang zahir pada semua orang, itulah pada tahun yang pertama, bukan azan yang pertama. Nanti di sini pada tahun yang pertama Hijriah, itulah awal nampak disyariatkan azan, awal muncul, awal masyhur. Jadi yang disyariatkan azan, melakukan azan pada salat yang 5 waktu. Dunan nafilah, kutiadaan salat yang sunnah. Wa minha, dan sebagian daripadanya salat yang sunnah itu al-mu'adah. Termasuk juga kepada salat yang nafilah adalah al-mu'adah, salat yang diulangi. Salat yang diulangi. Maka salat yang diulangi juga tidak disyaratkan melakukan azan. Wa kadza mandurah. Sedemikian lagi salat yang dinazarkan. Salat nazar. Maka pada salat nazar juga tidak disyariatkan azan. Wa salatul janazah. Sedemikian lagi salat yang dinazarkan. Wa salatul janazah, dan salat jenazah. Fayukrahani fi jami'i dzalik. Maka dimakruhkan akan keduanya azan dan iqamah fi jami'i dzalik, pada sekalian demikian. Jadi pada surah salat yang diulang, begitu pula salat yang dinazarkan, begitu pula pada salat jenazah, maka makruh untuk melakukan azan dan iqamah. Sebelum salat jenazah azan dulu, maka makruh. Iqamah dulu, maka makruh. Begitu juga pada salat yang dinazarkan. Lanjutan ba qauluhu lil maktubah di kamar lil maktubah ay minal khamsi, ya, daripada 5 nya. Kama yukhadhu, sebagian orang yang dipahamkan orang daripada barang yang selagi datang. Di anna ismal maktubah, karena bahawa sungguh nama maktubah itu khusus biha dengan nyali 5. Jadi sewaktu dikatakan salat maktubah, maka hendaknya nyali khusus dengan 5. Makanya maksud disyariatkan bagi salat maktubah artinya daripada 5. Kenapa daripada 5? Sebagaimana dipahamkan daripada barang selagi datang. Karena sesungguhnya nama maktubah itu khusus dengan 5 di ketika itulah. Jadi ketika diucapkan salat maktubah, maka maksudnya adalah salat 5 waktu. Au li annaha al muradah fi itlaq, ataupun karena bahasanya 5 itu yang dimaksudkan pada ketika itlaq fihima, pada ketika itlaq. Fahuma, maka bermula keduanya azan dan iqamah, laha baginya maktubah, hakun asalatan, itu hak pada asal kama marah, sebagaimana barang yang telah lalu. Jadi makanya azan dan iqamah itu hak bagi salat. Makanya ada dalam Qalyubi wa huma haqqul salat alal qadim mu'tamad ghaliban.
azan dan iqamah merupakan hak bagi salat berdasarkan di atas pendapat kadim yang diiktimadkan, yang berpegangkan pada kebiasaan. Kata qil bagi waktu. Makanya sudah jelas kama marah ke dihulika ke isyarah. Fala yurad. Fala yaridu ataupun fala yuradu. Oh yarid. Fala yarid, maka tidak dikendaki oleh tuntut azan pada telinga siman yang buruklah kejadian nyaman. Man sa'a khalqu. Walau bahimah, walaupun ada yaman itu binatang. Jadi azan dan iqamah itu hak bagi salat pada asal-asal. Azan dan iqamah itu hak bagi salat pada asal-asal. Maka tidak ada tuntutan melakukan azan pada telinga orang yang buruk akhlaknya, buruk perangui, ataupun urut tengah muda. Yang maka tidak disyaratkan azan. Orang yang sedang berkelahi, pokoknya orang yang buruk akhlaknya, orang yang buruk perbuatannya, maka tidak disunatkan azan pada telinganya. Walau binatang ngamuk, benteng ngamuk, apakah disunatkan azan pada telinganya? Tidak. Kan ego dulu sendiri. Okey. Makmum orang yang pingsan ataupun orang yang dipitamkan. Masru' ataupun orang yang kemasukan jin. Au ghasban ataupun orang yang marah. Ataupun orang yang marah. Au inda muzdahimil jaisi, ataupun di ketika bersedaging peperangan. Berkecamuk peperangan. Tentera. Au alal harib, ataupun di atas orang yang hari terbakar punya. Oh, kapten terbakar. Au waktu tagul ghailan, ataupun waktu lalai. Tagul apa mana? Tiga dah, kamus. Nyan. Tagul? Sesat. Ghailan? Pada waktu tersesat. Kamu betul. Pada waktu tersesat ataupun tertipu. Yang sesat kan makna rawayan. Okey? Rawayan yang sesat. Yang apa? Rawala. Rawala. Makna kecelakaan lah. Nogala mahal mana? Ghailan. Tersesat. Yakin ni. Ataupun pada waktu tarulu ghailan. Tarulu tersesat. Wa talbuhuma, dan bermula tuntutan keduanya adzan dan iqamah hakan berserta khalfal musafir, itu di belakang musafir. Wa fi adzanil maulud, dan pada telinga anak kecil, anak yang baru lahir. Jadi ini tidak dengan upah, salah faham.
Dengar baik-baik biar tidak salah paham. Pada asal-asal yang disunnahkan untuk melakukan azan dan iqamah hanya bagi salat yang maktubah. Makanya itu hak bagi salat. Hak bagi salat yang maktubah. Azan dan iqamah. Berarti tidak ada warid, tidak ada datang hadis mengenai tuntutan azan pada telinga orang yang buruk akhlak. Ada orang yang sedang mengamuk, misalnya orang gila sedang mengamuk, apakah disunatkan azan pada telinganya? Tidak. Walaupun binatang yang sedang mengamuk, binatang yang buruk kelakuannya, intinya dia itu sedang mengamuk. Maka apakah disunatkan azan pada telinganya? Tidak. Begitu juga orang yang sudah pingsan. Orang yang pingsan, orang yang pincang, apakah disunatkan azan? Tidak. Begitu juga pada orang yang masru', orang yang kerasukan jin, tidak disunatkan azan. Begitu juga dengan orang yang sudah marah, orang yang sedang berkelahi, apakah disunatkan azan? Tidak. Begitu juga di saat berkecamuk peperangan, maka tidak disunatkan azan. Begitu juga di saat terbakar. Jadi ada kebakaran, apakah disunatkan azan? Tidak. Begitu juga waktu tersesat. Maka tidak disunatkan azan. Jadi intinya memang tidak ada warid, tidak ada hadis yang mengatakan kepada sunnah azan pada perkara demikian. Sedangkan yang ada tuntutan untuk melakukan azan dan iqamah secara berserta adalah di belakang orang musafir. Orang yang ingin berpergian jauh. Di belakang musafir. Mana di belakang musafir? Berarti sebelum musafir. Ketika orang mau melakukan perjalanan jauh, maka disunahkan untuk melakukan azan dan iqamah. Makanya wate-wate kena persedia urunjak umrah, di saat keluar daripada rumah dia azan dulu. Kemudian pada telinga anak kecil yang baru lahir. Jadi pada telinga si bayi yang baru lahir itu disunatkan azan dan iqamah kedua-duanya. Azan pada telinga kanan, iqamah pada telinga kiri, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan mengenai tentang perkara masa orang yang masuk itu bukan kesunahan, tapi itu hanya hikmahnya untuk meredakan. Bukan ada tuntutan. Tidak ada syariat tuntutan kepada azan ketika kebakaran, tidak ada. Cuma kenapa lakukan azan? Karena azan adalah kita itu mengumandangkan, yaitu kalimah takbir, kalimah syahadah, kalimah tahlil. Sehingga dengan keberkahan kalimat-kalimat tersebut, dengan keberkahan azan, maka kebakaran menjadi reda. Yang betul? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Karena efek bukan, kalau disunahkan berbeda. Kalau ada tuntutan, misal orang yang masru', tapi ada pahala ketika kita azan. Ini tidak, berarti hanya berefek kepada diri kita. Ketika kita melakukan azan, maka jin yang ada dalam tubuhnya keluar. Tapi bukan tuntutan lah, kalau mesti untuk azan, ataupun kesunahan untuk melakukan azan. Bukan tidak boleh, hanya tidak ada tuntutan saja maksudnya. Jadi biasa dalam hukum. Makanya tuku hukum kuda azan baru masuk, hanya kesunakan. Kuda azan baru masuk, hanya sunnah. Tetapi kalau kita melakukan azan, ya memang itu salah satu untuk mencegah jin ataupun punya bahasa dia pulet jin. Pulet jin pun ke? Mengejar jin. Yang mengejar jin tiap jin beberapa mengusir jin. Mengusir jin. Bahasa Indo dia macam tiba. Azan waktu semi urung, itu dikiaskan. Makanya ada dalam kitab, sudah kita baca dalam Qalyubi, tidak ada kesunahan pada dasarnya. Maka khilafiyah para ulama. Tapi ada para ulama yang mengatakan dikiaskan. Karena dikiaskan dengan pertama masuk ke dunia ini disunahkan untuk melakukan azan, itulah anak kecil, bayi tadi. Maka ketika dia itu keluar daripada alam dunia kepada alam barzah, maka disunahkan azan. Ada yang mengatakan juga karena itu berpergian jauh,
sama seperti halnya orang yang musafir. Karena itu keberangkatan yang jauh. Makanya ketika dimasukkan ke dalam kubur ada yang melakukan adzan. Itu ya bid'ah juga, tapi bid'ah hasanah. Tapi kalau bisa cocok antara makis dengan makis alih pada orang yang melakukan perjalanan jauh, maka itu sunnah. Sunnah. Wa yuqal, dan dikatakan orang fil aidi pada salat hari raya. Wa nahwihi, dan seumpamanya salat hari raya, mimma tusyra'u fil jamaah, daripada barang-barang yang disyariatkan pada barang akan berjamaah. Mana contohnya? Kal kusuf, seperti salat gerhana. Wal istisqa, seperti salat minta hujan. Wat tarawih, seperti salat tarawih. Akan apa dikatakan as-salat jami'ah? As-salat jami'ah. Kenapa demikian? Liurudi fi hadis Syaikhani fil kusuf, karena waridnya perkataan pada hadis Imam Bukhari dan Muslim, di mana waridnya fil kusuf pada salat gerhana. Wa yuqasu bihi nahwu, dan dikiaskan dengannya salat gerhana akan seumpamanya salat gerhana. Jadi pada salat hari raya dan juga seumpama salat hari raya yang sama dengan salat hari raya, yaitu salat-salat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti salat gerhana itu disunatkan berjamaah, salat istisqa, salat minta hujan disunatkan berjamaah, salat tarawih disunatkan berjamaah, maka dikatakan bukan adzan dan iqamah. Bukan adzan dan iqamah yang disunatkan, maka yang disunatkan adalah dikatakan as-salat jami'ah. As-salat jami'ah. Salat olehmu hal keadaan berjamaah. Salat olehmu akan salat hal keadaan berjamaah. Salat olehmu akan salat hal keadaan berjamaah. Makanya waktu kita mengatakan Bilal memulai sebelum melakukan salat tarawih, ada yang mengatakan as-salatu tarawih. Itu bagaimana itu? Untuk apa diirabkannya? Maka di sini harus paham. Ada yang mengatakan as-salatu tarawih itu bagaimana? Bermula salat itu tarawih. Apakah benar? Makanya yang cocoknya, yang bisa kita pertanggungjawabkan, sallu salatat tarawihi rahimakumullah. Salat olehmu akan salat tarawih rahimakumullah. Semoga Allah semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita tidak mengatakan sallu, boleh juga. Jadi kita takdirkan fi'ilnya. Salat tarawih rahimakumullah. Berarti makna salat tarawih berarti sallu salat tarawih. Salat olehmu akan salat tarawih. Jadi barisnya salat. Tapi kalau kita katakan as-salatu tarawih, itu untuk apa diirabkan as-salatu? Kalau salatu tarawih boleh. Salatu tarawih boleh. Jadi kita takdirkan mubtada'nya. Hadhihi salatu tarawih, bermula ini itu salat tarawih. Tapi kalau misalnya kita taruh as-salatu pakai alif lam, ke mana? Untuk apa diirabkan? Makanya perlu perhatian. Menyatakan tanggung je. As-salatu tarawih, kumpul i'rab as-salatu. Bermula ini itu salat, tuan rumah salat tarawih. Benar? Makanya menyatakan sebagai tempat cocok ke salat tarawih. Berarti takdirnya sallu. Bahkan kedua, sallu salat tarawih rahimakumullah. Salat olehmu akan salat tarawih. Semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Nak doa ya ujung kan? Kau belum? Jadi pada salat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka dikatakan as-salat jami'ah. Makanya bab sembahyang orang raya, bayar adzan dan ba Allahu akbar, kakak makna Allahu akbar. Hana sunnah. Jadi sunnah, berarti pimpin tu. So pimpin tu. As-salat jami'ah. Rahimakumullah.
menyonang yang keluar perih punya likat 3 ke. As-salat jamiah. Mentah itu pun apa? Tahu kan? Pakai aku. Kenapa dikatakan as-salat jamiah? Karena ada warid pada hadis Imam Bukhari dan Muslim pada salat gerhana. Berarti pada salat gerhana memang ada hadis. Ada hadis. Untuk selain salat gerhana seperti salat hari raya dan seumpamanya salat hari raya, salat tarawih, salat istisqa, maka dibaca as-salat jamiah. As-salat jamiah. Yang kamu tahu ya? Bab ayuqalu badlan anil iqamah as-salata ala mutamad. Ganti daripada iqamah pada asal-asal. Jadi sebagai ganti iqamah, maka dikatakan as-salat jamiah. Fawa maratun wahidah inda iradatil jamaah. Maka bermula dianya perkataan itu kali yang satu ketika kendaki berjamaah. Bermula perbuatan fala yuradu an mutalbi zalika lil munfarid. Bermula perbuatan maka tidak dikendakikan tidak waridlah kerjaan tuntutan demikian bagi semua farid. Boleh al-fi'lu pun daerah. Wa yuqal dikatakan orang as-salat jamiah sebagai ganti daripada iqamah pada asal-asal berdasarkan di atas pendapat yang berpegangkan. Bahwa maka bermula dianya ganti itu kali yang satu di ketika menginginkan berjamaah. Di ketika kendaki jamaah al-fi'la akan memperbuat. Di ketika ingin untuk melakukan jamaah. Fala yarid maka tidak waridlah. Maka tidak fala yurad maka tidak ditolaklah akan keadaan tuntutan demikian di munfarid bagi semua munfarid. Berarti bagi orang sembahyang tidak, bagi orang yang salat sendiri tidak disunahkan. Untuk orang yang salat sendiri tidak disunahkan mengatakan as-salat ataupun salat jamiah. Makanya pada salat hari raya disunatkan mengucapkan as-salat jamiah apabila memperbuat secara berjamaah. Apabila diperbuat secara berjamaah. Dalai penemu. Dilikat gelantar pada iqamah. Ganti sebagai daripada iqamah. Dumsa juga. Baik, mudah kau dina. Jadi asal bera kau galak kau dina. Itu dengan sembahyangnya kan tinggal ke suruh dina. Hai dalam muka dia macam babeh. Dan seumpamanya salat hari raya. Daripada tiap-tiap sunnah yang dituntutkan pada sunnah akan berjamaah. Idza urida fi'luhu jamaah. Apabila dikehendakikan akan memperbuatnya jamaatan hakikatan berjamaah. Jadi semua salat sunnah yang ingin dilakukan secara berjamaah, semua salat sunnah yang disyariatkan berjamaah dan ingin mengerjakan secara berjamaah, maka disunahkan mengucapkan as-salat jamiah sebagai ganti iqamah. Faham tidak? Faham. Fa kharaja salatul janazah, maka keluarlah salat janazah. Kan salat janazah hana ke bukan? Qala syekhuna berkata oleh guru kita. Telah berkata oleh guru kita. Berarti pada salat jenazah tidak disunatkan. Makanya niat pada dasarnya. Tapi inti hal yang memang arid. Seandainya hana menyatu ataupun hana mupo muring untuknya. Kan beritahu yang lagi berarti jamaah lah lakukan salat jenazah. Qala telah berkata oleh Syekhuna, wa yundabu dan disunatkan fi kulli raka'at ini pada tiap-tiap 2 rakaat daripada tarawih. Dia mengatakan solat jamiah disunatkan pada tiap-tiap 2 rakaat daripada solat tarawih. Kenapa? Li'annahuma karena bahawasanya keduanya 2 rakaat ka salatil mustaqillah. Itu sama seperti salat yang terasi. Sama seperti salat yang terasi, salat yang berpisah-pisah. Wa qadam minal witri. Sedemikian lagi daripada witir dan seumpamanya witir. Idza fa'ala apabila memperbuat yang seperti demikian faraji'ahu, maka rujuk olehmu akannya. Jadi intinya seandainya salat witir juga disunatkan setiap 2 rakaat untuk membaca as-salat jamiah bila dikerjakan secara
berjamaah. Begitu juga pada salat tarawih. Bukan hanya pada pertama saja, tapi setiap 2 rakaat disunahkan membaca as-salata jami'ah. Biasa bak pun. Sunnah takkan. Arti bak sembahyang jenazah hana hukumnya itu. Arti menurut pendapat Syekhuna, hana ke, hana sunnah ke lagi contoh sembahyang gaib kan. As-salatu alamati gaib hana. Salat jenazah hana berarti. Kan? Cuma urangnya gekeun as-salata jenazah ataupun salata jenazah. Tegur salata jenazah, salu salata jenazah. Gebithe baru dilikat. Memberitahu untuk orang yang di belakang, ini kita memulakan salat jenazah. Salat olehmu akan salat jenazah. Itu hanya sebagai pemberitahuan. Tapi salat jenazah tidak disunatkan. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntutan. Berarti yang kekurangkan salat jami'ah. Potensi lagi untuk pemberitahuan benar tak kan? Dong tu. Salat alamatil ghaib. Salat olehmu akan sembahyang di atas mayat yang ghaib, di atas jenazah yang ghaib. Ataupun salat janazah, menyertai mayat naik ke. Seandainya jenazah punya di depan ataupun di hadapan kita, maka kita katakan salat janazah. Ketika berjamaah untuk memberitahu agar berjamaah. Salat olehmu akan salat jenazah. Jadi ini kita mau mulai melakukan salat. Jadi intinya mesti dengan cara pemberitahuan. Tapi as-salat jami'ah tidak sunnah. Tak? Rahimakumullah. Yang doa. Alhamdulillah. Maka menyatakan menuju. Yang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Dan misalnya as-salat jami'ah, halamu ila salah. Halamu apa? Kemari olehmu kepada salat. Ataupun halamu ilal falah, kemari olehmu ataupun menuju olehmu kepada kemenangan. Ataupun as-salatu yarhamukumullah, as-salata yarhamukumullah. Salat olehmu akan salat, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Dan seumpama demikian. Jadi kata lain. Kan? Wa nasbu salah, dan bermula nasab salah alal ighra, itu sabit di atas ighra. Ighra yang apa? Nasab salah berarti as-salata fi ghairi ibarat musannif, kerana tak irafa. Pada saat ini ibarat musannif, maka kerana tak irafa padanya ganti daripada fa'il, dan boleh rafa keduanya jatuh pada dan khabar. Dan rafa yang pertama dan nasab yang kedua. Ighra apa ighra? Surah wajib mu'amil. Berarti as-salata maf'ul. Sallu fi'il dan fa'il. Wa jami'atan, dan bermula nasab jami'atan alal hal, itu sabit di atas hal. Berarti i'rab kepada hal. Jadi tidak bermakna salat olehmu akan salat hal keadaan salat itu berjamaah. Tapi pada ibarat kitab yang lain juga bisa secara rafa'. Jadi rafa' jatuh pada dan khabar. Rafa' yang pertama dan nasab yang kedua. Lagi lempugah pun as-salatu bermula ini itu salat. Akan salat itu berjamaah. Dah. Berarti yang ada dalil disunahkan membaca as-salat jami'ah pada salat gerhana. Sehingga dikiaskan. Nasab as-salata di atas ighra, iaitu wajib buang amil. Nasab
maf'ul yang wajib dibuangkan amin. Kemudian jam yang akan diirabkan kepada ha. Sebagaimana barang yang telah berkata ianya Imam Nawawi akan barang di dalam kitab Nakai. Jadi kesimpulannya, azan adalah lafaz-lafaz yang dikhususkan untuk memberitahu ataupun yang dengan lafaz itu diberitahu kepada masuk waktu salat. Kemudian yang dikatakan dengan iqamah, lafaz-lafaz yang dikhususkan untuk memberitahu hadirin mengerjakan salat. Hukum melakukan azan dan iqamah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Karena para ulama terdahulu dan ulama terkemudian selalu melakukan azan dan iqamah bila tidak ada keodoran. Disyariatkan azan dan iqamah hanya pada salat yang diwajibkan, adalah salat yang maktubah, salat yang diwajibkan dalam sehari semalam 5 waktu. Sedangkan pada salat yang disunnahkan untuk melakukan secara berjamaah, maka dikatakan dengan kata-kata as-salat jami'. Kaji Allah alam sawab. Tunjuk. Jawab silih.